Anak-anak, apa kabar? Udah siap belajar hari ini? Santai saja ya, kita bakal belajar tentang vektor. Nah, jangan keburu pusing dulu, karena ini bakal gampang kalau kita memahaminya secara pelan-pelan. Yuk, langsung aja kita mulai belajar tentang vektor. Vektor dalam kehidupan kita apa sih? Ada yang tahu? Nah, vektor itu adalah besaran yang memiliki arah dan nilai. Vektor biasanya dilambangkan dengan huruf kecil yang bergaris panah di atasnya. Contohnya seperti vektor A, vektor B, dan seterusnya. Anak panah di atas huruf tersebut itu terdiri dari pangkal dan ujung. Nah, anak panah itu menunjukkan arah si vektor. Dan besar kecilnya vektor itu dilambangkan dengan besar kecilnya anak panah tersebut. Vektor juga memiliki yang namanya satuan. Nah, satuan vektor dilambangkan dengan hat atau topi. Misalnya, I topi, J topi, K topi. Jika kita menganalogikannya, misalnya kamu mau pergi ke sekolah. Nah, untuk sampai ke sekolah, kamu harus tahu berapa jarak yang harus kamu tempuh. Misalnya jarak kamu dari sekolah itu ada 100 meter. Jarak saja kurang cukup bukan untuk kita tahu? Nah, jarak 100 meter untuk menuju ke sekolah kamu itu pasti jalannya banyak bukan? Sehingga kamu juga harus tahu arahnya itu kemana. Bukan hanya jarak saja. Jika sekolahmu ada di Tenggara, maka arah kamu ke sekolah harus ke Tenggara jalannya dengan jarak 100 meter. Jadi, untuk sampai ke sekolah, kamu harus tahu nilai dan juga terarah. Nah, karena kamu berpindah, maka kamu perlu yang namanya arah dan juga jarak. Sehingga, vektor bisa dikatakan sebagai perpindahan. Untuk mengetahui besar nilai perpindahan, kita membutuhkan yang namanya notasi atau koordinat. Misalnya, kamu sedang jalan-jalan, tetapi di titik koordinat kartesius. Jika kamu berjalan dari titik 0, lalu berpindah ke kanan dengan sebanyak 6 satuan, lalu berpindah lagi ke atas sebanyak 6 satuan, maka notasinya menjadi 6,6. Itu artinya perpindahan yang telah kamu lakukan dari titik awalnya 0 dan berakhir ke titik 6. Sehingga bisa dikatakan vektor yang telah kamu lakukan itu sebanyak 6,6. Baik anak-anak, sekarang kita melanjutkan pembahasan berikutnya mengenai operasi dasar perhitungan dalam vektor. Nah, ada 4 bagian, yaitu ada penjumlahan vektor, pengurangan vektor, perkalian, dan pembagian vektor. Nah, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama tentang penjumlahan vektor. Penjumlahan vektor adalah menggabungkan dua panah atau vektor dengan cara menyusun ujung ke ujung pangkal, sehingga hasilnya berupa panah baru yang mewakili total panjang dan arah gabungan tersebut. Nah, misalnya nih, ada satu panah ke kanan dengan panjangnya 3. Terus ada satu lagi panah yang menuju ke atas panjangnya 4. Kalau kita gabung, hasilnya bagaimana ya? Untuk mengetahui hasilnya ada di diagonal ini. Misalnya anak-anak bisa membacanya dalam bentuk segitiga. Nah, rumus segitiga bisa kita menggunakan yaitu rumus Pythagoras. Di mana rumus Pythagoras A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 sama dengan C pangkat 2. Setelah itu, substitusi atau gantilah nilai A-nya, B-nya, dan C-nya. Sehingga lakukanlah perhitungannya. Nah, di soal diketahui vektor A sama dengan 3 cm dan B katanya 4 cm. Maka berapa vektor si C? Untuk menghitung hasilnya, masukkanlah nilai vektor A, yaitu ada 3 pangkat 2. Lalu vektor B, yaitu ada 4 pangkat 2, sama dengan C pangkat 2. 3 pangkat 2 sama dengan 9, ditambah 4 pangkat 2 sama dengan 16, maka hasilnya sama dengan 25. 25 diubah dalam bentuk akar, sehingga vektor C sama dengan 5. Yang kedua, yaitu pengurangan vektor. Pengurangan vektor adalah menambahkan vektor dengan arah yang dibalik. Jadi, vektor yang dikurangkan diubah arahnya terlebih dahulu, lalu barulah dijumlahkan seperti biasa. Nah, kalau tadi kita bahas penjumlahan, sekarang gimana kalau dengan pengurangan? Simpel banget, pengurangan vektor itu sebenarnya kayak penjumlahan, tapi arah panahnya yang dikurangi dan juga dibalik terlebih dahulu. Misalnya ada vektor A ke kanan dengan panjang 3 cm dan vektor B ke kanan bawah dengan panjang 5 cm. Jika yang ditanya berapakah selisih dari vektor B dikurang vektor A,
sebelum melakukan perhitungan, kamu terlebih dahulu mengubah arah atau membalik arah panah dari vektor B. Terus gabungkanlah kayak biasa. Nah, panah baru tersebut itulah yang menunjukkan hasil dari selisih kedua vektor tersebut. Dengan menggunakan rumus Pythagoras, kamu dapat menggantikan nilai-nilai yang telah diketahui di soal, di mana B sama dengan 5 pangkat 2 dikurang A 3 pangkat 2, dan C adalah nilai selisih yang akan kita cari. 5 pangkat 2 sama dengan 25, dikurang 3 pangkat 2 sama dengan 9, maka hasilnya 16. Nah, diubah dalam bentuk akar. Akar dari 16 sama dengan 4. Jadi, nilai atau hasil vektor dari C sama dengan 4. 3 perkalian vektor. Perkalian vektor terbagi 2, yaitu ada perkalian skalar dan dot produk. Nah, perkalian skalar itu mengalihkan vektor dengan bilangan biasa atau skalar akan mengubah panjangnya, tapi arahnya tetap sama. Sedangkan dot produk itu merupakan yang menghasilkan bilangan skalar yang menunjukkan seberapa besar dua vektor yang searah. Nah, misalkan bayangin kamu punya sebuah vektor A dengan panjang 5 cm ke arah kanan. Kalau vektor A ini dikali 3, apakah yang akan terjadi? Nah, hasilnya akan membentuk sebuah vektor baru dengan panjangnya jadi 15 cm. Jadi vektor A sama dengan 15 cm, tapi arahnya tetap ke kanan. Ini disebut perkalian skalar. Gampang banget bukan? Kamu tinggal kalikan panjangnya saja, tapi arahnya tidak berubah. Yang keempat, pembagian vektor. Pembagian vektor biasanya dilakukan dengan skalar, yang membuat panjang vektor itu mengecil atau membesar, tanpa harus mengubah arah si vektor. Misalnya, ada sebuah vektor A dengan panjang 10 cm ke arah kanan. Kalau vektor A ini dibagi 2, apa yang akan terjadi terhadap vektor tersebut? Nah, hasil vektor A akan membuat vektor baru, yang panjangnya masing-masing jadi 5 cm. Tapi arahnya tetap ke kanan. Sama kayak perkalian tadi, bedanya panjang vektor menjadi lebih kecil karena kita membagi vektor tersebut. Materi selanjutnya yaitu aplikasi vektor dalam kehidupan nyata. Baik anak-anak, sekarang kita akan membahas mengenai aplikasi vektor di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan kita membayangin ini semua cuma soal fisika ataupun fisika ya. Ternyata banyak banget nih hal yang di sekitar kita yang menggunakan konsep vektor. Nih salah satunya ada 3 macam contoh soal. Contoh pertama, angin dan pesawat. Anak-anak bayangin deh, ada pesawat yang mau terbang ke utara, tapi anginnya bertiup dari barat. Kalau pilotnya tidak memperhitungkan arah dan kecepatan angin, pesawat bisa nyasar loh. Nah, di sini konsep vektor dipakai buat menentukan arah pesawat yang tepat dengan menghitung kecepatan angin dan pesawat. Contoh kedua, main bola. Nah, anak-anak, ini pasti lebih relate sama kalian bukan? Kalau kalian main bola, pas menendang ke gawang, kalian sebenarnya pakai konsep vektor loh. Arah, tendangan, dan kekuatan kaki kalian itu bisa dihitung pakai vektor. Kalau arah dan kekuatannya pas, maka bola bisa masuk ke gawang, sehingga bisa gol. Contoh ketiga, berjalan dengan ransel di punggung. Nah, ini contoh yang super simpel. Bayangin, kamu lagi jalan sambil bawa ransel berat. Ransel itu punya gaya berat, ya arahnya ke bawah, tapi kamu bergerak ke depan. Nah, dua gaya ini digambarkan sebagai vektor. Kalau kamu bisa seimbang, nggak miring atau jatuh, itu karena kamu sudah menghitung vektor gaya berat dan gerakanmu secara tanpa sadar. Baik anak-anak, di sini ada soal latihan tentang vektor. Anak-anak bisa mengerjakannya sebagai bentuk latihan untuk menambah wawasan tentang vektor dan menguji kemampuan anak-anak sekalian tentang materi kita pada hari ini. Nah, di soal latihan ini ada 5 soal tentang vektor. Ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan juga pengaplikasiannya. Selamat mengerjakan. Wah, gak kerasa ya anak-anak, kita udah belajar banyak hari ini tentang vektor. Mulai dari pengertian dasar vektor, operasi-operasi seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, serta aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita dapat menyimpulkan bahwa vektor adalah besaran yang memiliki arah dan panjang. Sangat penting untuk memahami gerakan dan gaya di berbagai bidang. Operasi dasar seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian vektor membantu kita memahami arah dan hasil suatu gerakan. Dalam kehidupan sehari-hari, vektor digunakan pada hal-hal sederhana seperti arah angin, tendangan bola, hingga perencanaan jalur pesawat. Memahami vektor
berarti memahami cara dunia bekerja dengan lebih terstruktur. Terima kasih banyak anak-anak sudah belajar bareng pada hari ini. Semoga materi vektor ini bermanfaat dan bikin kalian lebih paham. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya ya. Tetap semangat belajar dan jangan lupa jaga kesehatan ya. Bye-bye.